Selamat sore Ibu. Halo dokter. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Dok. Perkenalkan, saya dengan Dokter Widya, dokter yang berjaga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Tiang Ketut Swastika, Dok. Kalau ibunya dengan Ibu siapa? Bu Ayu dok. Baik, ini yang ingin berobat, bapaknya atau ibunya nggih? Ini mertua saya, Dok. Baik Ibu Ayu, di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan wawancara psikiatri untuk mengetahui apakah ada keluhan di kejiwaan Ibu ya Bu ya. Apakah sebelumnya Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, nanti di sini fokus pemeriksaannya adalah kepada Ibu, tetapi akan kalau misalnya saya membutuhkan bantuan informasi dari Bapak, saya harap Bapak bisa membantunya nggih. Iya, Dan Dok. nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya, dan untuk kerahasiaan akan sangat saya jaga ya Pak ya dan Ibu ya. Iya. Baik, saya mulai dengan menanyakan kembali Ibu dengan Ibu siapa nggih? Ibu Ayu dok. Baik Ibu Ayu apakah tahu umurnya berapa Ibu? Saya tidak ingat dok. Tidak ingat. Kemudian untuk Ibu apa benar perempuan nggih? Tinggi dok. Lalu untuk pekerjaannya Ibu sebagai apa Ibu? Saya tidak ingat dok. Kemudian untuk riwayat pendidikannya Ibu apakah ingat? Saya juga tidak ingat dok. Kemudian untuk status perkawinannya Ibu apakah sudah menikah? Sudah dok. Lalu untuk tempat tinggalnya Ibu di mana Ibu alamatnya? Saya tidak ingat dok. Tidak ingat ya Bu ya. Baik, Ibu datang kemari diantar atau sendiri? Diantar dok. Diantar. Diantar oleh siapanya Ibu ini ingat? Saya tidak ingat dok. Baik, kemudian Ibu apakah akhir-akhir ini memiliki penyakit ataupun keluhan di kejiwaan Ibu? Saya merasa biasa-biasa. Baik, Bapak karena tadi mertuanya mengatakan bahwa tidak ada gangguan pada kejiwaannya, lalu apa yang membuat Bapak mengantarkan mertuanya ini ke dokter ya Pak? Mertua saya marah-marah sering, Dok, malam-malam gitu sehingga kadang-kadang gelisah ya, Dok. Sejak kapan Bapak keluhannya tersebut? Sudah seminggu yang lalu. Baik, apakah sampai mengganggu aktivitasnya Bapak? Mengganggu sekali, Dok, apalagi malam-malam gitu marah-marah, jadinya semua keluarga gelisah jadinya, Dok. Baik, apakah Bapak mengetahui apa yang membuat Ibu Ayu marah-marah seperti itu? Karena menganggap suaminya selingkuh, Dok, sehingga apapun tindakan suaminya dicurigai terus, Dok. Baik, Bapak, apakah mertuanya memiliki keluhan lain? Ada, Dok. Sejak 1 tahun terakhir ini ada penurunan daya ingat, seperti misalnya sulit mengingat tanggal, nama-nama anggota keluarga, dan juga ada kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, seperti misalnya makan, mandi, dan berpakaian, Dok. Baik, Bapak, apakah sebelumnya mertuanya ini memiliki riwayat penyakit medis, misalnya saja seperti hipertensi, stroke maupun penyakit kencing manis itu Bapak, dan apakah ada juga riwayat penyakit psikiatri pada mertuanya ini? Kalau hipertensi ada, Dok, sejak 2 tahun yang lalu, tapi tidak rutin kontrol, Dok, dan tidak minum obat. Kemudian ada juga stroke, ada penurunan pendengaran sejak 5 tahun yang lalu, Dok. Namun tidak ada riwayat penyakit psikiatri. Bapak, untuk di keluarganya, apakah Ibu Ayu memiliki riwayat penyakit medis maupun riwayat penyakit psikiatri? Kalau riwayat penyakit psikiatri tidak ada, Dok, tapi kalau penyakit medis saya tidak tahu, Dok. Baik, untuk pertanyaan terakhir kepada Bapak, apakah Ibu Ayu ini ada pernah riwayat mengkonsumsi narkoba ataupun minuman-minuman keras? Tidak ada, Dok. Baik, terima kasih informasinya Bapak. Sekarang saya kembali melakukan wawancara kepada Ibu. Di sini untuk yang pertama, Ibu bagaimana suasana perasaannya hari ini? Perasaan saya baik-baik aja dok. Baik-baik aja. Tadi dikatakan oleh menantunya bahwa Ibu di rumah kerap untuk marah-marah seperti itu. Apakah benar Ibu? Gini dok, di keluarga tidak ada yang tahu dengan perasaan saya dok. Baik, lalu untuk penyebab marah-marahnya Ibu itu karena apa Ibu? Apakah ada masalah di keluarganya misalnya saja dengan suaminya? Dengan suami dok, suami saya berselingkuh dok. Baik, apa yang menyebabkan Ibu mengatakan bahwa suaminya berselingkuh Ibu? Sering dia dekat-dekat sama cewek-cewek dok. Saya tidak suka dia dekat-dekat sama cewek-cewek dok. Baik, berarti Ibu tidak suka apabila suaminya memiliki teman wanita lain seperti itu ya Bu ya? Tidak suka dok. Baik, kemudian tadi menantunya juga mengatakan bahwa Ibu mengalami penurunan ingatan seperti itu. Nah, di sini saya ingin melakukan pengecekan terlebih dahulu pada ketajaman
daya ingat Ibu. Untuk yang pertama, Ibu apakah tahu ini tahun berapa, Ibu? Tahun 2000 dok. Kemudian untuk musimnya, ini musim apa? Saya tidak ingat dok. Nah, Ibu apakah tahu ini bulan apa, Ibu? Saya tidak ingat juga dok. Ibu apakah tahu ini hari apa? Tidak ingat juga dok. Lalu Ibu apakah tahu ini tanggal berapa, Ibu? Tidak ada dok, tidak ingat. Kemudian untuk orientasi dari tempat, Ibu apakah tahu ini di negara apa? Negara Indonesia dok. Kemudian untuk provinsi apa ini? Provinsi Bali dok. Kemudian untuk kotanya ini kota apa? Saya tidak ingat dok. Lalu untuk tempat sekarang Ibu berada ini, Ibu tahu ini di mana? Saya tidak ingat dok. Ibu juga tidak tahu ini lantai berapa seperti itu, Ibu ya? Iya, tidak ingat saya dok. Baik, sekarang saya akan mengatakan 3 buah nama benda. Nanti Ibu harap untuk mengulanginya ya, Ibu ya. Apel, meja, koin. Ibu bisa mengulanginya? Koin dok. Baik, kemudian di sini saya ingin mengecek fungsi kalkulasi namanya Ibu ya, di mana saya akan menanyakan pengurangan angka kepada Ibu. 100 dikurangi 7 berapa, Ibu? Saya tidak ingat dok. Baik, Ibu, tadi saya sudah menyebutkan 3 buah nama benda. Ibu apakah masih ingat apa yang saya sebutkan? Tidak ingat dok. Baik, kemudian di sini saya akan mengecek fungsi dari bahasa Ibu. Untuk yang pertama, Ibu apakah tahu ini namanya benda apa? Saya tidak ingat dok. Kalau ini apakah tahu ini namanya benda apa? Juga tidak ingat dok. Baik, kemudian saya ingin mengucapkan 3 buah kata. Nanti Ibu harap untuk mengulanginya ya Ibu ya. Namun dan bila. Bisa diulangi, Ibu? Bila dok. Lalu di sini saya ingin Ibu untuk melakukan tindakan yang saya suruh ya Ibu ya. Ibu bisa lipat kertas ini menjadi 2, lalu taruh di meja. Silakan Ibu. Baik, kemudian sudah cukup. Di sini saya meminta Ibu untuk Ibu membaca tulisan yang ada di kertas ini dan lalu mempraktekkannya. Bisa dibaca? Pejamkanlah mata Anda. Baik, Ibu bisa dibuka kembali matanya. Lalu di sini saya meminta Ibu untuk Ibu menulis apa saja di kertas ini. Silahkan Ibu. Baik, Ibu bisa menggambar seperti simbol ini, Bu. Bisa digambar di sebelahnya. Iya dok. Baik Ibu, sudah cukup. Baik Bapak Ibu, jadi tadi berdasarkan hasil pemeriksaan, jadi pada diagnosis multiaksial atau diagnosis pada keseluruhan kejiwaan dari pasien, di sini didapatkan untuk aksis 1 itu terdapat kelainan demensia vaskuler, di mana dibuktikan dengan adanya penurunan fungsi luhur ataupun penurunan daya ingat selama lebih dari 6 bulan, dan juga ada riwayat penyakit stroke maupun hipertensi. Kemudian yang kedua itu ada untuk aksis 2-nya itu tidak terdapat gangguan kepribadian. Lalu untuk aksis 3-nya itu terdapat hipertensi grade 2 dan juga terdapat penurunan dari pendengaran. Dan kemudian untuk aksis 4, masalah pada psikososial itu terdapat kurangnya respon ataupun primary support system seperti itu, di mana keluarganya itu tidak peduli kepada ibunya. Kemudian untuk yang terakhir pada aksis 5 itu GAF atau Global Assessment of Function-nya itu dengan skor 50 sampai 41, yang berarti terdapat disfungsi berat meliputi dari fungsi orientasi, fungsi registrasi, atensi dan kalkulasi, kemudian ada fungsi bahasa dan juga fungsi repetisi. Baik, untuk dugaan penyakit yang lainnya itu bisa saja yang pertama adalah delirium dan juga adanya depresi, di mana ini membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti saja CT scan dan juga MRI untuk mengetahui apakah ada keluhan di otak pasien atau tidak yang menyebabkan adanya kondisi penurunan fungsi luhur seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada prognosis atau kesembuhannya, di mana jika ini penyakit ini dibawa ataupun dirujuk dengan cepat ataupun ditata laksana dengan cepat, maka prognosisnya atau dugaan kesembuhnya akan mengarah ke
perbaikan seperti itu, kondisi perbaikan apabila tidak dilakukan adanya pengobatan maka akan sangat berdampak buruk karena sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk konsultasi teman sejawat dan juga kunjungan ke rumahnya itu tidak diperlukan. Kemudian untuk indikasi rujuk saya akan merujuk ke psikiater, dan juga untuk penurunan pendengarannya saya akan rujuk ke dokter THT. Kemudian untuk pengobatannya di sini saya akan memberikan obat yaitu risperidon tablet 2 kali 0,5 dan juga ada amlodipin 1 kali 10 mg. Dan kemudian untuk terapi suportif atau penunjangnya di sini saya akan melakukan terapi senam otak dan juga terapi dari pemusatan pikiran ataupun pengembalian kembali ingatan-ingatannya sehingga ibunya bisa dikatakan meningkat kemampuan kognitifnya seperti itu. Dan kemudian akan saya juga lakukan psikoedukasi kepada keluarganya sehingga keluarganya bisa mensupport atau mendukung dari mertuanya ini, semoga dia bisa menjadi lebih cepat sembuh. Nah, dari apa yang saya katakan, apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Enggak ada, Dok. Baik, jika belum ada pertanyaan, maka akan saya cukupkan terlebih dahulu konsultasinya hari ini, dan jika nanti ada keluhan atau pertanyaan kembali bisa datang lagi kemari ya Pak ya Ibu ya. Baik, Dok. Baik, selamat sore, semoga Ibu cepat sembuh ya Ibu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.